Kamu itu membosankan. Tidak seperti sahabatmu. Dia jauh lebih menarik daripada kamu. Ucap suamiku sambil tertawa di meja makan. Aku hanya senyum, menahan air mata dan menjawab. Oh, begitu? Kalau begitu, silakan kejar dia. Tapi 2 hari kemudian, teleponku berdering keras. Nama sahabatku muncul di layar. Sambil menangis dia berkata, "Tolong angkat telepon. Tolong. Sesuatu terjadi malam ini tentang kamu." Aku menatap layar dengan tangan gemetar. Tapi kali ini, kupastikan bukan aku yang hancur. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok yang beradu dengan piring keramik menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruang makan yang luas itu. Sabila duduk diam di ujung meja, sambil menatap piringnya yang masih separuh penuh. Di hadapannya, Hikam tampak gelisah. Pria itu berkali-kali melirik jam tangan mahalnya, lalu menghela napas panjang, seolah keberadaan Sabila di sana sangat mengganggu kenyamanannya. Sabila tahu betul tanda-tanda itu. Hikam sedang terburu-buru. Bukan karena urusan pekerjaan yang mendesak, melainkan karena ada janji lain di luar sana yang lebih menarik hatinya. Sabila mencoba mengabaikan firasat itu, dan tetap berusaha menjadi istri yang baik dengan menuangkan air ke gelas suaminya. Namun, gerakan tangan Sabila terhenti di udara ketika Hikam tiba-tiba mendorong piringnya menjauh dengan kasar, hingga menimbulkan bunyi berdecit yang ngilu di telinga. Hikam menatap Sabila dengan sorot mata yang tajam dan penuh penilaian. Tatapan itu bukan tatapan sayang seorang suami kepada istri, melainkan tatapan seorang atasan yang muak melihat kinerja bawahan yang buruk. Hikam menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu melipat kedua tangannya di dada. Dia memindai penampilan Sabila dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sabila yang mengenakan pakaian rumah sederhana dan jilbab instan, merasa risih ditatap sedemikian rupa. Dia tahu dia tidak sedang berdandan menor, tetapi dia selalu menjaga kebersihan dan kerapian di depan suaminya. Namun, di mata Hikam malam itu, tidak ada satupun hal benar yang ada pada diri Sabila. Hikam mendengus pelan, sebuah tawa sinis keluar dari bibirnya sebelum dia akhirnya mengucapkan kalimat yang akan mengubah nasib pernikahan mereka selamanya. Hikam berkata dengan senyum meremehkan bahwa Sabila itu membosankan. Dia mengatakan kalimat itu dengan intonasi datar namun menyakitkan. Hikam melanjutkan ucapannya dengan membandingkan Sabila dengan orang lain. Dia berkata bahwa Sabila tidak seperti sahabatnya sendiri. Hikam menyebut nama Fani dengan nada memuja. Dia bilang Fani jauh lebih menarik daripada Sabila. Fani tahu cara membawa diri, Fani tahu cara menyenangkan laki-laki, dan Fani tidak kaku seperti Sabila. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa rem, tanpa memikirkan perasaan wanita yang telah mendampinginya selama 5 tahun terakhir. Sabila terdiam. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Darah di tubuhnya mendidih naik ke kepala, namun wajahnya tetap datar. Dia tidak menjerit, dia tidak menangis, dan dia tidak melempar gelas yang ada di dekat tangannya. Sabila hanya meraih gelas air minumnya sendiri. Sabila meneguk air minum itu pelan-pelan untuk membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba terasa kering dan tercekik. Dia menelan air itu bersamaan dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, menata emosinya agar tidak meledak di saat yang tidak tepat. Sabila meletakkan gelasnya kembali ke meja dengan sangat hati-hati tanpa menimbulkan suara. Dia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke manik mata Hikam yang masih menyeratkan kesombongan. Dengan suara yang tenang, rendah, namun penuh penekanan, Sabila menjawab bahwa kalau begitu Hikam bebas mengejarnya. Sabila mempersilakan suaminya untuk pergi kepada wanita yang dianggapnya lebih menarik itu. Jawaban itu rupanya mengejutkan Hikam. Dia tidak menyangka istri yang selama ini dia anggap penurut dan lemah akan berani menantangnya. Namun, ego Hikam terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan. Dia justru tertawa keras, mengira Sabila hanya sedang merajuk atau menggertak sambal. Hikam bangkit dari kursi dengan kasar. Dia merapikan kerah kemejanya dan berkata bahwa Sabila tidak perlu menantangnya 2 kali, karena dia akan benar-benar pergi. Tanpa rasa bersalah sedikitpun, Hikam mengambil kunci mobil di atas meja, meraih dompetnya, dan berjalan keluar meninggalkan Sabila sendirian di ruang makan yang dingin. Suara pintu depan yang dibanting keras menjadi penanda kepergiannya. Suara deru mesin mobil yang menjauh terdengar samar-samar, hingga akhirnya menghilang di telan malam. Sabila masih duduk diam di posisinya selama beberapa menit. Dia membiarkan keheningan menyelimuti rumah besar itu. Perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum kesedihan, melainkan senyum kelegaan dan tekad yang bulat.
Malam ini adalah batas kesabarannya. Hikam telah melewati garis yang tidak seharusnya dilanggar. Sabila beranjak dari ruang makan menuju ruang kerjanya. Dia menyalakan lampu meja dan duduk di kursi kerjanya yang nyaman. Dia mengambil ponsel pintarnya dan membuka aplikasi perbankan prioritas. Selama ini, Hikam hidup dalam ilusi bahwa dia adalah kepala keluarga yang sukses dan kaya raya. Hikam lupa, atau mungkin pura-pura lupa, bahwa modal usaha yang dia jalankan, rumah yang dia tempati, dan mobil mewah yang dia kendarai, semuanya berasal dari warisan orang tua Sabila dan investasi cerdas yang dilakukan Sabila sebelum mereka menikah. Sabila sengaja membiarkan Hikam memegang kartu tambahan dan akses terbatas, agar suaminya merasa memiliki harga diri sebagai lelaki. Namun, Hikam menyalahartikan kebaikan itu sebagai kelemahan. Hikam merasa uang itu adalah hak mutlaknya sehingga dia bisa menggunakannya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Bahkan wanita itu adalah sahabat Sabila sendiri. Jari-jari Sabila menari lincah di atas layar ponsel. Dia masuk ke menu pengaturan kartu kredit. Di sana tertera nama Hikam sebagai pemegang kartu tambahan dengan limit yang sangat besar. Tanpa ragu sedikitpun, Sabila menekan tombol blokir permanen. Notifikasi muncul di layar menyatakan bahwa kartu telah berhasil dinonaktifkan. Sabila tidak berhenti di situ. Dia membuka aplikasi perbankan lainnya. Dia membekukan rekening bersama yang selama ini selalu diisi ulang oleh Sabila untuk keperluan operasional Hikam. Sabila memindahkan sisa dana yang cukup besar ke rekening pribadinya yang tidak diketahui oleh Hikam. Dalam hitungan menit, akses keuangan Hikam benar-benar lumpuh. Pria itu kini tidak memiliki apa-apa selain uang tunai yang mungkin tersisa di dompetnya. Sabila merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya setelah melakukan hal itu. Setelah urusan perbankan selesai, Sabila teringat sesuatu. Dia membuka emailnya dan mencari bukti pemesanan tiket liburan ke Eropa bulan depan. Rencana awalnya itu adalah liburan ulang tahun pernikahan mereka, tetapi Sabila tahu belakangan ini, Hikam berencana mengajak Fani menggunakan tiket itu. Hikam pikir Sabila bodoh dan tidak tahu. Sabila segera memproses pembatalan tiket pesawat dan hotel bintang 5 yang sudah dipesan. Karena dia memesan dengan asuransi perjalanan premium, sebagian besar dananya bisa dikembalikan. Notifikasi pembatalan masuk ke emailnya. Sabila tersenyum puas. Liburan mewah itu kini hanya tinggal angan-angan. Hikam dan Fani tidak akan pernah menginjakan kaki di Eropa dengan uang Sabila. Langkah terakhir malam itu adalah membersihkan rumah dari jejak kemunafikan Hikam. Sabila berjalan ke kamar tidur utama. Di atas nakas, tergeletak sebuah kotak hadiah cantik berbungkus pita beludru. Itu adalah jam tangan mewah edisi terbatas yang sudah Sabila beli jauh-jauh hari untuk hadiah ulang tahun Hikam yang akan jatuh esok hari. Harganya setara dengan sebuah mobil keluarga. Sabila menatap kotak itu dengan tatapan kosong. Dulu dia membeli benda itu dengan penuh cinta, membayangkan wajah bahagia Hikam saat menerimanya. Kini, benda itu hanya terlihat seperti sampah mahal yang tidak berguna. Sabila mengambil kotak itu, membawanya keluar rumah menuju tempat sampah besar di depan pagar. Tanpa membuka kotaknya lagi, Sabila melemparkan hadiah ratusan juta itu ke dalam tumpukan sampah dapur yang mulai membusuk. Dia menutup tong sampah itu rapat-rapat. Selesai sudah. Sabila kembali masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dengan sistem keamanan ganda, dan bersiap tidur dengan nyenyak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sabila tidur tanpa menunggu kepulangan suaminya. Matahari pagi menembus celah gorden apartemen mewah tempat Fani tinggal. Hikam menggeliat bangun dengan perasaan yang sangat baik. Dia merasa bebas dan jantan. Semalam dia menghabiskan waktu bersama Fani, wanita yang menurutnya jauh lebih mengerti dirinya dibandingkan Sabila. Fani tidak pernah bertanya tentang uang, Fani tidak pernah mengomel tentang jam pulang, dan Fani selalu memujinya setinggi langit. Hikam merasa menjadi raja di hadapan Fani. Dia menoleh ke samping dan melihat Fani masih tertidur pulas. Hikam tersenyum bangga pada dirinya sendiri. Dia merasa keputusan untuk meninggalkan rumah semalam adalah keputusan yang tepat untuk memberi pelajaran pada Sabila. Biar istrinya itu tahu rasa bagaimana hidup tanpa dirinya. Hikam yakin, sebentar lagi Sabila akan meneleponnya sambil menangis dan memohon maaf. Hikam bangun dan pergi ke kamar mandi. Dia bersiul-siul kecil sambil bercukur. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia sangat yakin Sabila sudah menyiapkan kado mahal untuknya seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya Sabila akan memberinya jam tangan, jas dari perancang terkenal, atau gadget terbaru. Hikam berencana untuk pulang sebentar nanti siang hanya untuk mengambil kado itu, lalu kembali lagi menghabiskan waktu bersama Fani. Dia merasa berhak mendapatkan kado itu sebagai kompensasi, karena sudah bertahan dengan istri yang membosankan. Setelah selesai mandi dan berpakaian rapi, Hikam membangunkan Fani dengan lembut.
Dia mengajak Fanny sarapan di kafe mahal lalu lanjut berbelanja. Hikam ingin memanjakan Fanny di hari spesialnya ini. Dia ingin menunjukkan betapa kayanya dia dan betapa beruntungnya Fanny memilikinya. Mereka tiba di sebuah pusat perbelanjaan elit di pusat kota. Fanny tampak sangat bersemangat. Dia menggandeng lengan Hikam dengan manja, seolah ingin memamerkan pada dunia bahwa dia berhasil mendapatkan pria kaya ini. Mereka masuk ke sebuah butik tas bermerek internasional. Fanny langsung menuju rak pajangan koleksi terbaru. Matanya berbinar melihat tas kulit berukuran sedang yang harganya puluhan juta rupiah. Fanny menatap Hikam dengan tatapan memohon yang dibuat-buat. Hikam yang sedang dimabuk kepayang tentu saja mengangguk setuju dengan gaya sombong. Dia berkata pada pelayan toko untuk mengambil tas itu dan membungkusnya. Hikam juga mengambil sepasang sepatu pria untuk dirinya sendiri. Dia merasa perlu menghadiahi dirinya sendiri di hari ulang tahunnya. Hikam berjalan menuju kasir dengan langkah tegap. Dia mengeluarkan dompet kulitnya dan mengambil kartu kredit berwarna hitam yang selama ini menjadi simbol statusnya. Kartu itu adalah kartu tambahan dari rekening prioritas Sabila, tetapi Hikam selalu menganggapnya sebagai miliknya. Dia menyerahkan kartu itu kepada kasir dengan gerakan yang sangat percaya diri. Kasir menerimanya dengan sopan dan memasukkannya ke mesin EDC. Hikam menunggu sambil menatap Fanny yang tersenyum lebar membayangkan tas baru. Namun, senyum itu perlahan pudar ketika kasir mencoba menggesek kartu itu untuk kedua kalinya. Mesin EDC mengeluarkan bunyi bip panjang dan struk penolakan keluar. Kasir itu mengerutkan kening, mencoba sekali lagi, namun hasilnya tetap sama. Kasir menyerahkan kembali kartu itu kepada Hikam dengan wajah canggung dan meminta maaf karena kartunya ditolak atau declinet. Hikam terkejut bukan main. Dia merasa pasti ada kesalahan pada mesinnya. Dia bersikeras bahwa saldonya masih sangat banyak, bahkan tak terbatas. Hikam menyuruh kasir mencoba lagi dengan nada sedikit tinggi. Suasana di butik itu mulai menjadi tidak nyaman. Beberapa pelanggan lain mulai menoleh ke arah mereka. Fanny mulai terlihat gelisah. Dia mendekati Hikam dan berbisik bertanya apakah ada masalah. Hikam menenangkan Fanny dengan berkata bahwa ini hanya gangguan sistem ban yang bodoh. Hikam kemudian mengeluarkan kartu kedua, kartu debit platinum yang juga terhubung dengan rekening bersama. Dia yakin kartu ini pasti bisa digunakan. Hikam menyerahkan kartu kedua dengan wajah kesal. Namun, mimpi buruk itu berlanjut. Kartu kedua juga ditolak. Keterangan di layar mesin kasir jelas menyatakan bahwa transaksi gagal karena pemblokiran oleh bank penerbit. Wajah Hikam mulai memerah karena malu dan marah. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Dia tidak pernah mengalami kejadian memalukan seperti ini seumur hidupnya. Dia mencoba merogoh saku celana dan dompetnya untuk mencari uang tunai, tetapi dia hanya membawa beberapa lembar uang ratusan ribu yang jumlahnya jauh dari cukup untuk membayar tas dan sepatu itu. Kasir menatapnya dengan tatapan kasihan bercampur curiga. Fanny kini mundur selangkah. Wajahnya tidak lagi manis. Dia menatap Hikam dengan tatapan bertanya-tanya yang menuntut penjelasan. Hikam mencoba beralasan. Dia tertawa canggung dan berkata bahwa sepertinya dompetnya terkena magnet atau semacamnya sehingga semua kartunya rusak. Dia berjanji akan segera membereskannya. Dia meminta kasir untuk menyimpan barang-barang itu sebentar, karena dia akan menelepon bank. Hikam menarik tangan Fanny keluar dari butik itu dengan tergesa-gesa. Mereka berjalan cepat menuju koridor yang agak sepi. Hikam segera mengambil ponselnya dan mencoba menelepon layanan prioritas bank. Namun, ketika dia memasukkan nomor identitasnya, sistem otomatis menjawab bahwa aksesnya telah dibekukan dan dia disarankan untuk menghubungi pemilik rekening utama. Hikam tertegun. Pemilik rekening utama adalah Sabila. Kenyataan pahit mulai menghantam kesadaran Hikam. Sabila telah memblokirnya. Istri yang dia sebut membosankan itu telah memutus aliran oksigen gaya hidupnya. Hikam tidak percaya Sabila berani melakukan ini. Dia mencoba menelepon nomor Sabila dengan tangan gemetar menahan amarah. Terdengar nada sambung sekali, lalu langsung terputus. Panggilan dialihkan. Dia mencoba lagi, dan kali ini operator menyatakan nomor yang dituju sedang sibuk. Sabila telah memblokir nomor teleponnya juga. Hikam beralih ke aplikasi pesan instan. Dia mengetik pesan panjang lebar berisi makian dan perintah agar Sabila segera membuka blokir kartunya. Saat dia menekan tombol kirim, hanya muncul tanda centang 1. Pesan itu tidak terkirim. Hikam benar-benar terisolasi. Fanny yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Hikam mulai kehilangan kesabaran. Dia bertanya dengan nada ketus apa yang sebenarnya terjadi. Fanny bertanya apakah Hikam benar-benar punya uang atau hanya berlagak kaya. Pertanyaan itu menohok harga diri Hikam. Dia membentak Fanny agar diam sebentar, karena dia sedang mengurus masalah teknis.
Hikam berbohong bahwa Sabila mungkin salah memencet tombol atau ada kesalahpahaman. Namun Fani bukan wanita bodoh. Dia melihat kepanikan di mata Hikam. Fani menyadari bahwa kartu kredit, Sakti, yang selama ini membiayai belanja dan makan enak mereka ternyata bukan milik Hikam sepenuhnya. Hikam merasa dunia di sekelilingnya berputar. Dia berdiri di tengah mal mewah tanpa akses uang, dengan perut yang mulai lapar karena belum jadi sarapan, dan dengan selingkuhan yang mulai menuntut. Dia meraba saku celananya, mencari kunci mobil. Setidaknya dia masih punya mobil mewah. Dia mengajak Fani untuk pulang saja ke apartemen, dan dia akan mengurus masalah bank ini nanti. Fani menolak dengan kasar. Dia bilang dia sudah lapar dan malu karena kejadian di butik tadi. Fani meminta uang tunai untuk pulang naik taksi sendiri jika Hikam tidak bisa membelikannya tas. Hikam terpaksa memberikan sisa uang tunai terakhir di dompetnya kepada Fani agar wanita itu tidak berteriak-teriak di tempat umum. Fani menyambar uang itu dan pergi meninggalkan Hikam begitu saja tanpa menoleh lagi. Hikam berdiri terpaku sendirian, menatap punggung Fani yang menjauh. Di hari ulang tahunnya ini, bukannya mendapat hadiah dan pesta, dia justru mendapat penghinaan dan ditinggalkan. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia sadar dia harus menghadapi Sabila untuk mendapatkan akses uangnya kembali. Namun dia tidak tahu bahwa pintu rumahnya pun mungkin sudah tertutup rapat baginya. Matahari sudah condong ke barat ketika Hikam memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan kota yang mulai macet. Rasa lapar yang melilit perutnya bercampur dengan amarah yang meledak-ledak membuat kepalanya terasa pening. Sepanjang perjalanan dari mal menuju rumah, Hikam terus memukul setir mobil, melampiaskan kekesalannya atas kejadian memalukan yang baru saja dia alami. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa Sabila, wanita yang selama ini dia anggap sebagai pajangan rumah yang pendiam, berani melakukan tindakan se-ekstrem ini. Hikam menyusun 1001 kalimat makian di dalam kepalanya yang akan dia semburkan begitu bertemu istrinya nanti. Dia yakin Sabila melakukan ini hanya untuk mencari perhatian. Sabila pasti sedang duduk di ruang tamu, menangis sesenggukan menunggu kepulangannya, lalu akan meminta maaf dan mengaktifkan kembali kartu-kartunya begitu Hikam menggertaknya sedikit saja. Hikam tersenyum sinis membayangkan skenario itu. Dia merasa masih memegang kendali atas situasi ini. Mobil sedan mewah berwarna hitam itu akhirnya berbelok memasuki pelataran rumah megah bergaya minimalis tropis yang selama ini menjadi istananya. Hikam memarkir mobilnya dengan asal, tidak peduli posisinya miring atau menghalangi jalan. Dia keluar dari mobil dengan langkah lebar dan wajah merah pada menahan emosi. Namun, langkah kakinya terhenti tepat di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara. Ada sesuatu yang berbeda. Panel kunci digital yang biasanya menyala biru ramah menyambut sidik jarinya, kini berkedip merah dengan pola yang asing. Hikam menempelkan ibu jarinya ke sensor pemindai. Bunyi bip panjang terdengar melengking, diikuti suara mesin otomatis yang berkata akses ditolak. Hikam mengerutkan kening. Dia mencoba lagi, menempelkan jarinya lebih keras, mengira mungkin tangannya berkeringat. Hasilnya tetap sama. Akses ditolak. Kepanikan mulai merambat naik ke dada Hikam. Dia mencoba memasukkan kode PIN cadangan yang biasa mereka gunakan, kombinasi tanggal pernikahan mereka. Lampu indikator tetap berkedip merah. Hikam menyadari dengan ngeri bahwa Sabila tidak hanya memblokir uangnya, tetapi juga mengganti seluruh sistem keamanan rumah. Istrinya telah mengunci dia dari luar. Hikam menggedor pintu kayu itu dengan kepalan tangannya sekuat tenaga, berteriak memanggil nama Sabila. Suaranya menggema di halaman yang luas, namun tidak ada jawaban dari dalam. Rumah itu tampak sunyi senyap seolah tidak berpenghuni. Gorden-gorden tebal tertutup rapat, menghalangi pandangan ke dalam. Hikam merasa seperti orang asing yang mencoba menerobos masuk ke rumah orang lain. Harga dirinya sebagai pemilik rumah serasa diinjak-injak. Napas Hikam terengah-engah setelah lelah berteriak tanpa hasil. Dia berbalik badan, berniat mencari jalan masuk lain atau memanggil satpam komplek untuk mendobrak pintu. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang berkilau di antara tumpukan kantong plastik hitam di tempat sampah besar dekat pagar. Tutup tempat sampah itu sedikit terbuka karena terlalu penuh. Di bagian paling atas, tergeletak sebuah kotak bludru berwarna biru tua yang kondisinya sudah mengenaskan. Kotak itu penyok dan kotor terkena sisa makanan, namun Hikam sangat mengenali bentuk dan logo emas yang tertera di sana. Jantung Hikam berdegup kencang. Itu adalah kotak jam tangan Swiss Made edisi terbatas yang sudah dia incar selama berbulan-bulan. Dia pernah menunjuk jam itu di majalah dan berkata pada Sabila betapa dia menginginkannya. Dengan tangan gemetar, Hikam melangkah mendekati tempat sampah itu. Dia tidak mempedulikan bau busuk yang menyengat hidungnya. Tangannya meraih kotak itu dan membukanya. Isinya membuat lutut Hikam lemas seketika. Di dalam bantalan bludru yang kotor itu,
Tergeletak jam tangan impiannya dengan kondisi kaca pecah berantakan. Bagian strap kulitnya tergores dalam, dan jarum jamnya bengkok tidak bergerak. Terlihat jelas bekas lindasan ban mobil di atasnya. Sabila telah membeli hadiah itu, lalu menghancurkannya dan membuangnya seperti sampah tak berharga. Pesan yang tersirat dari benda rusak itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata makian manapun. Sabila seolah berkata bahwa di matanya, Hikam kini tidak lebih berharga dari sampah dapur yang membusuk ini. Hikam menatap nanar pada jam tangan rusak senilai ratusan juta itu, merasakan sakit hati yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Suara langkah kaki mendekat membuyarkan lamunan tragis Hikam. Seorang satpam komplek yang bertugas sore itu datang menghampiri dengan wajah canggung. Satpam itu tidak memberi hormat dengan sikap sigap seperti biasanya. Dia justru berdiri agak jauh, seolah enggan mendekat. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tebal. Satpam itu berkata bahwa Ibu Sabila menitipkan amplop tersebut untuk Bapak Hikam sebelum beliau pergi tadi pagi. Hikam menyambar amplop itu dengan kasar tanpa mengucapkan terima kasih. Dia merobek segelnya dengan tidak sabar. Dia berharap isinya adalah uang tunai atau setidaknya surat permintaan maaf. Namun, harapan itu pupus begitu dia menarik keluar isi amplop tersebut. Isi amplop itu adalah tumpukan kertas tagihan dan rekapitulasi keuangan setebal buku tulis. Lembar paling atas adalah sebuah nota tulisan tangan Sabila yang rapi dan tegas. Isinya singkat, "Selamat ulang tahun. Hadiahmu tahun ini adalah kenyataan. Lunasi sendiri." Hikam membalik halaman demi halaman dengan mata terbelalak. Itu bukan sekadar tagihan listrik atau air. Itu adalah rincian pengeluaran gaya hidup Hikam selama 5 tahun terakhir yang dibayar lunas oleh Sabila. Tagihan kartu kredit untuk makan malam mewah, cicilan mobil sport yang dia kira hadiah dari orang tuanya, biaya keanggotaan klub golf, hingga struk belanja barang-barang bermerek yang sering dia pamerkan di media sosial. Di samping setiap nominal, Sabila memberikan keterangan sumber dana, warisan ayah Sabila, dividen perusahaan Sabila, tabungan pribadi Sabila. Hikam merasa dunia di sekitarnya berputar. Dia baru menyadari bahwa gaji bulanannya sebagai direktur di perusahaan keluarga Sabila tidak pernah cukup untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Selama ini Sabila diam-diam menutupi kekurangannya tanpa pernah mengungkitnya. Sabila membiarkan Hikam merasa hebat, merasa kaya, dan merasa mampu. Dan sekarang, Sabila mencabut semua subsidi itu. Hikam melihat total angka di halaman terakhir yang jumlahnya miliaran rupiah. Itu adalah utang moral dan materi yang tidak mungkin bisa dia lunasi seumur hidup dengan kemampuannya sendiri. Hikam meremas kertas-kertas itu hingga kusut. Dia berdiri di depan gerbang rumah mewahnya sendiri, memegang sampah jam tangan di tangan kiri dan bukti ketidakmampuannya di tangan kanan. Matahari terbenam sepenuhnya, meninggalkan Hikam dalam kegelapan yang dingin dan mencekam. Dia tidak bisa masuk rumah, tidak punya uang sepeser pun, dan tidak punya tempat tujuan selain kembali ke realita yang pahit. Malam itu Hikam terpaksa tidur di dalam mobilnya yang diparkir di pinggir jalan umum, tidak jauh dari komplek perumahan. Dia tidak berani kembali ke apartemen Fani dengan tangan kosong, dan dia terlalu gengsi untuk menumpang di rumah teman-temannya yang pasti akan bertanya macam-macam. Dengan perut kosong dan badan lengket, Hikam mencoba memejamkan mata di kursi pengemudi yang sempit. Dia terbangun keesokan paginya dengan leher kaku dan suasana hati yang buruk. Namun, secercah harapan muncul di benaknya. Dia masih memiliki jabatannya. Dia adalah direktur operasional di perusahaan tekstil milik keluarga Sabila. Selama dia masih bekerja, dia masih punya kuasa. Hikam yakin Sabila tidak bisa memecatnya begitu saja, karena dia merasa kinerjanya cukup bagus. Setidaknya menurut standarnya sendiri. Dia akan pergi ke kantor, meminta kasbon atau setidaknya menggunakan fasilitas kantor untuk bertahan hidup sementara waktu. Hikam memacu mobilnya menuju gedung perkantoran di pusat bisnis kota. Dia berusaha merapikan pakaiannya yang kusut di kaca spion. Sesampainya di lobi kantor, Hikam berjalan masuk dengan dagu terangkat tinggi, berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Namun, suasana kantor pagi itu terasa aneh. Resepsionis yang biasanya menyapa dengan ramah kini menunduk, menghindari tatapan matanya. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya berbisik-bisik lalu segera menyingkir. Firasat buruk kembali menghantui Hikam. Dia mempercepat langkahnya menuju lift eksekutif. Ketika dia menempelkan kartu aksesnya ke panel lift, lampu merah menyala. Akses ditolak. Hikam menggeram marah. Sabila benar-benar niat memutus semua aksesnya. Sebelum Hikam sempat memaki petugas keamanan lobi, 2 orang pria berbadan tegap dari divisi keamanan internal perusahaan menghampirinya. Salah satu dari mereka meminta Hikam untuk ikut ke ruang rapat lantai dasar. Nada bicaranya tegas, bukan permintaan, melainkan perintah. Hikam mencoba membentak mereka,
mengingatkan siapa dirinya, tetapi kedua petugas itu tidak bergeming. Dengan perasaan dongkol setengah mati, Hikam mengikuti mereka. Di dalam ruang rapat, sudah menunggu kepala HRD dan seorang pengacara perusahaan yang wajahnya asing bagi Hikam. Tidak ada Sabila di sana. Hikam merasa diremehkan karena istrinya bahkan tidak sudi memecatnya secara langsung. Kepala HRD, seorang wanita parubaya yang selama ini selalu bersikap manis pada Hikam, kini menatapnya dengan tatapan dingin dan profesional. Tanpa basa-basi, dia menyodorkan sebuah map berisi surat pemutusan hubungan kerja. Alasannya tertera jelas dan tebal, pelanggaran berat etika perusahaan dan penyalahgunaan aset korporasi untuk kepentingan asusila. Hikam membaca poin-poin tuduhan itu dengan tangan gemetar. Di sana dilampirkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Mutasi rekening perusahaan yang dia gunakan untuk membayar hotel tempat dia berselingkuh dengan Fanny, tagihan makan malam romantis yang dia klaim sebagai entertainment klien, hingga pembelian perhiasan Fanny yang dia masukkan sebagai biaya operasional. Hikam tidak menyangka audit internal perusahaan bisa menemukan hal-hal mendetail seperti itu. Rupanya, selama ini Sabila tahu semuanya namun memilih dia mengumpulkan bukti. Hikam mencoba membela diri, berteriak bahwa ini adalah konspirasi dan urusan rumah tangga tidak boleh dicampur-adukan dengan pekerjaan. Namun pengacara perusahaan dengan tenang menjelaskan bahwa penggelapan dana adalah tindak pidana murni, bukan masalah rumah tangga. Pengacara itu menambahkan bahwa perusahaan berbaik hati tidak melaporkan Hikam ke polisi dengan syarat Hikam pergi saat ini juga tanpa menuntut pesangon apapun. Hikam terdiam, skakmat. Dia tidak punya uang untuk menyewa pengacara guna melawan tuduhan sekuat ini. Dan satu hal lagi, Pak Hikam, ucap kepala HRD sambil menunjuk ke arah luar jendela. Mobil yang Bapak kendarai adalah aset perusahaan atas nama inventaris direksi. Karena Bapak sudah tidak menjabat, kami harus menarik mobil tersebut sekarang juga. Silakan serahkan kuncinya. Hikam melotot tak percaya. Mobil itu adalah kaki-kakinya. Mobil itu adalah satu-satunya barang mewah yang tersisa untuk menutupi rasa malunya. Jika mobil itu diambil, dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Hikam mencoba menolak, menggenggam kunci mobil itu erat-erat di saku celananya. Namun kedua petugas keamanan tadi maju selangkah, memberikan intimidasi fisik yang nyata. Dengan perasaan hancur lebur, Hikam melemparkan kunci mobil itu ke atas meja. Dia kemudian disodori sebuah kotak kardus bekas mie instan yang berisi barang-barang pribadi dari meja kerjanya. Sebuah bingkai foto, yang fotonya sudah hilang, beberapa pulpen, dan charger ponsel. Hikam digiring keluar dari gedung kantor itu, seperti seorang kriminal yang tertangkap basah. Dia berdiri di trotoar yang panas, memeluk kotak kardus kusam, sementara mobil mewah yang biasa dia kendarai dibawa masuk ke garasi kantor oleh staf lain. Langit yang mendung sejak pagi tiba-tiba menumpahkan hujan deras, seolah alam semesta turut merayakan kejatuhannya. Hikam tidak punya payung. Dia berlari mencari tempat berteduh di halte bus yang penuh sesak. Kemeja mahal yang dia banggakan kini basah kuyup, menempel di tubuhnya, memperlihatkan betapa kurus dan menyedihkannya dia. Hikam harus menemui Fanny. Dia butuh tempat tinggal, dia butuh dukungan, dan dia butuh seseorang yang memihaknya. Dengan sisa pulsa internet yang menipis, Hikam memesan ojek online. Tidak ada lagi opsi mobil premium, dia memilih opsi motor yang paling murah. Setelah menunggu lama dalam keadaan basah dan kedinginan, ojek pesanannya datang. Hikam naik ke boncengan motor bebek tua itu dengan susah payah sambil memegang kotak kardusnya. Sepanjang perjalanan membelah hujan, air kotor dari cipratan roda kendaraan lain mengotori celana kainnya. Hikam memejamkan mata, menahan rasa malu yang membakar dada. Dulu dia melihat orang-orang yang naik motor saat hujan dengan tatapan kasihan, kini dia menjadi salah satu dari mereka. Sesampainya di lobi apartemen Fanny, penampilan Hikam sudah tidak keruan. Rambutnya lepek, bajunya basah dan kotor, serta wajahnya pucat pasi. Satpam apartemen sempat menahannya karena mengira dia pengemis atau orang gila, sampai Hikam harus berteriak menyebut nama Fanny dan nomor unitnya. Tak lama kemudian, Fanny turun ke lobi. Wanita itu mengenakan pakaian santai yang modis dan wangi, kontras sekali dengan keadaan Hikam. Fanny menatap Hikam dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Sayang, dengarkan aku dulu." Hikam mencoba meraih tangan Fanny, tapi wanita itu mundur selangkah menghindari sentuhannya seolah Hikam membawa penyakit menular. "Aku sudah dengar semuanya, Hikam," potong Fanny dengan suara tajam. "Temanku yang kerja di kantormu bilang kamu dipecat karena korupsi. Mobilmu ditarik. Kartu kreditmu mati. Kamu bangkrut, kan?" Hikam ternganga. Berita buruk menyebar lebih cepat dari virus. Dia mencoba menjelaskan bahwa ini hanya sementara, bahwa dia akan bangkit lagi, bahwa dia punya rencana bisnis baru.
Tapi Fani tertawa, tawa yang menyakitkan. Bangkit pakai apa? Modalmu itu istrimu, Hikam. Tanpa Sabila, kamu nol besar, cibir Fani kejam. Jangan harap kamu bisa numpang di sini. Aku tidak mau menghidupi laki-laki pengangguran. Urus saja hidupmu sendiri. Fani membalikkan badan dan berjalan kembali menuju lift, meninggalkan Hikam yang mematung di tengah lobi yang dingin. Para penghuni apartemen lain memandanginya dengan tatapan aneh. Hikam sendirian, basah, lapar, dan terhina. Dia menyadari bahwa perkataan Sabila di meja makan waktu itu benar adanya. Tanpa uang, Fani sama sekali tidak tertarik padanya. Justru Sabilalah yang dulu mau menerima Hikam saat dia belum punya apa-apa, tapi Hikam malah menyia-nyiakannya. Penyesalan mulai merayap masuk, namun diiringi dengan rasa dendam yang semakin membara karena merasa dipermalukan. Hikam bersumpah dia tidak akan menyerah begitu saja. Hikam duduk termenung di sebuah bangku taman kota yang dingin, ditemani suara bising kendaraan yang berlalu lalang. Langit sudah mulai gelap, namun dia enggan beranjak karena tidak memiliki tempat tujuan yang pasti. Dalam keputusasiannya, otaknya terus berputar mencari cara untuk membalikan keadaan, atau setidaknya bertahan hidup beberapa hari ke depan tanpa harus menjadi gelandangan. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya bagaikan kilat. Dia teringat tentang rencana liburan ke Eropa yang sudah dijadwalkan minggu depan. Tiket pesawat kelas bisnis dan akomodasi hotel bintang 5 sudah dipesan jauh-jauh hari oleh Sabila. Hikam ingat betul dia masih menyimpan kode pemesanan tiket itu di dalam surel di ponselnya. Nilai perjalanan itu ratusan juta rupiah. Jika dia tidak bisa pergi, setidaknya dia bisa membatalkan tiket itu dan mengklaim uang pengembaliannya ke rekening pribadinya. Atau dia bisa menggunakan tiket itu untuk membujuk Fani agar mau menampungnya kembali. Hikam segera mencari koneksi internet gratis di sekitar taman itu. Dengan jari gemetar karena antusiasme yang tiba-tiba meluap, dia membuka kotak masuk surelnya. Dia menemukan etiket tersebut masih ada di sana. Wajahnya cerah seketika. Ini adalah kartu as terakhirnya. Dengan tiket ini, dia bisa membuktikan pada Fani bahwa dia belum tamat. Hikam segera berlari menuju apartemen Fani yang jaraknya tidak terlalu jauh dari taman. Dia tidak peduli dengan penampilannya yang kusut. Dia yakin Fani, yang sangat terobsesi dengan gaya hidup mewah dan pamer di media sosial, tidak akan menolak kesempatan berlibur ke Eropa. Fani sudah terlanjur sesumbar kepada teman-temannya bahwa dia akan pergi ke luar negeri bulan ini. Hikam merasa berada di atas angin lagi. Sesampainya di depan pintu apartemen Fani, Hikam menekan bel berkali-kali dengan tidak sabar. Cukup lama dia menunggu hingga akhirnya pintu terbuka sedikit. Fani muncul dengan wajah masam dan masker wajah yang menempel. Sebelum Fani sempat mengusirnya, Hikam buru-buru menyodorkan layar ponselnya yang menampilkan etiket penerbangan ke Paris. Hikam berkata dengan napas terengah-engah bahwa dia masih punya tiket ini. Dia mengajak Fani berangkat minggu depan sesuai rencana. Dia berjanji akan mengurus semua masalah keuangannya setelah mereka pulang dari Eropa. Mata Fani sedikit membelalak melihat bukti pemesanan itu. Godaan liburan mewah ke Paris tentu saja menggoyahkan pertahanannya. Fani yang gengsi karena sudah pamer di media sosial akhirnya membuka pintu lebih lebar, membiarkan Hikam masuk dengan syarat dia harus membuktikan bahwa tiket itu valid dan sudah lunas. Hikam dengan percaya diri meminjam laptop Fani untuk melakukan lapor masuk atau check-in secara daring. Fani duduk di sampingnya, mengawasi dengan tatapan tajam namun penuh harap. Hikam mengetikkan kode pemesanan dan nama belakang penumpang di situs maskapai penerbangan. Dia menekan tombol cari dengan senyum kemenangan. Namun, senyum itu lenyap dalam hitungan detik. Layar laptop menampilkan pesan peringatan berwarna merah menyala. Status pemesanan tertulis jelas, dibatalkan. Hikam terbelalak, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia mencoba menyegarkan halaman itu, berpikir mungkin ada kesalahan jaringan. Namun, pesan itu tetap sama. Di bawah status pembatalan, terdapat rincian pengembalian dana yang membuat darah Hikam mendidih. Dana pengembalian tiket tidak masuk ke rekening kartu kredit, melainkan dialihkan sebagai donasi ke sebuah yayasan panti asuhan atas permintaan pemilik akun utama, yaitu Sabila. Fani yang ikut membaca keterangan di layar itu langsung meledak amarahnya. Harapannya untuk berfoto di depan menara Eiffel hancur berkeping-keping. Fani berteriak histeris, memaki Hikam sebagai penipu dan pembual besar. Dia merasa dipermainkan. Fani memukul bahu Hikam dengan bantal sofa, melampiaskan kekecewaannya. Dia berteriak bahwa Hikam hanya membawa sial dalam hidupnya. Fani mengungkit betapa malunya dia harus membatalkan semua rencananya, dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya jika mereka tahu liburan mewahnya batal, karena prianya bangkrut. Kata-kata Fani begitu tajam, menusuk harga diri Hikam yang sudah terluka parah.
Hikam yang sudah stres berat sejak kemarin tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia bangkit berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah. Dia mencengkeram pergelangan tangan Fanny dengan kasar, menyuruh wanita itu diam. Untuk pertama kalinya, Hikam menunjukkan watak aslinya yang kasar dan temperamental di depan Fanny. Dia membentak Fanny, mengatakan bahwa Fanny adalah wanita matre yang tidak tahu diuntung. Suasana di apartemen itu memanas dengan cepat menjadi pertengkaran hebat. Barang-barang mulai berterbangan. Vas bunga pecah menghantam lantai. Fanny yang ketakutan melihat sorot mata Hikam yang liar berusaha melepaskan diri dan berlari menuju pintu keluar. Dia berteriak mengancam akan memanggil keamanan jika Hikam tidak pergi detik itu juga. Hikam berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan dengan napas memburu. Dia melihat ketakutan dan kebencian di mata Fanny, wanita yang dulu memujanya. Dia sadar dia sudah tidak punya tempat di sini. Dengan perasaan hancur dan dendam yang membara pada Sabila, Hikam melangkah mundur. Dia menunjuk wajah Fanny dan bersumpah bahwa wanita itu akan menyesal telah mengusirnya. Hikam keluar dari apartemen itu dengan membanting pintu sekuat tenaga, meninggalkan Fanny yang menangis histeris di lantai. Malam itu, Hikam kembali ke jalanan, namun kali ini dengan hati yang jauh lebih gelap. Dia merasa Sabila sengaja menyiksanya perlahan-lahan. Pikiran-pikiran jahat mulai merasuki kepalanya. Jika dia tidak bisa memiliki hartanya, maka dia akan mengambil apapun yang tersisa, dengan cara apapun. 2 hari telah berlalu sejak insiden di apartemen Fanny. Suasana di sebuah resort spa bintang 5 di pinggiran kota terasa begitu tenang dan damai. Sabila sedang menikmati pelarian singkatnya dari hiruk-pikuk drama rumah tangganya. Dia sengaja mematikan ponsel utamanya, dan hanya menyalakan ponsel darurat yang nomornya hanya diketahui oleh segelintir orang. Sabila menghabiskan hari-harinya dengan perawatan tubuh, membaca buku, dan menata kembali rencana masa depannya yang lebih cerah tanpa benalu bernama Hikam. Dia merasa lebih hidup, lebih ringan, dan lebih bahagia dari tahun-tahun sebelumnya. Sabila baru saja terlelap dalam tidur nyenyaknya ketika ponsel di nakas samping tempat tidurnya bergetar hebat, dan berdering nyaring memecah keheningan pukul 4 pagi. Sabila mengerjap-erjapkan matanya, mencoba mengumpulkan kesadaran. Dia melirik jam digital yang menunjukkan angka pukul 4. Firasatnya mengatakan ini bukan panggilan biasa. Dia meraih ponsel itu dan melihat nama yang tertera di layar, Fanny. Sabila terdiam sejenak. Dia memang tidak memblokir nomor Fanny di ponsel darurat ini, sebuah keputusan taktis yang dia buat untuk memantau pergerakan musuh-musuhnya. Sabila menarik napas panjang, mempersiapkan mentalnya, lalu menggeser tombol hijau. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan penelepon di seberang sana berbicara lebih dulu. Suara isak tangis yang histeris dan ketakutan langsung terdengar memenuhi telinga Sabila. Itu suara Fanny, namun terdengar sangat berbeda dari nada bicaranya yang biasanya angkuh dan manja. Fanny terdengar putus asa, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja lolos dari maut. Fanny memohon agar Sabila tidak menutup teleponnya. Dia berulang kali menyebut kata tolong dengan suara gemetar. Fanny berkata bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi malam ini, dan itu semua berkaitan dengan Hikam. Mendengar nama suaminya disebut, ekspresi Sabila berubah menjadi dingin dan waspada. Dia duduk tegak di tempat tidur, menajamkan pendengarannya. Fanny mulai bercerita dengan terbata-bata di sela tangisannya. Dia mengatakan bahwa Hikam datang kembali ke apartemennya tengah malam tadi. Hikam sudah seperti orang gila. Dia mendobrak masuk dan mengancam Fanny. Hikam menuduh Fanny menyembunyikan uang pemberian Sabila. Pria itu mengacak-acak seluruh isi apartemen Fanny, mencari perhiasan, uang tunai, atau barang berharga apapun yang bisa dia jual. Ketika Fanny mencoba menghentikannya, Hikam memukulnya. Fanny mengaku dia babak belur dan ketakutan setengah mati. Hikam kabur membawa beberapa perhiasan Fanny setelah tetangga mulai berdatangan karena mendengar keributan. Fanny menangis semakin keras, mengatakan bahwa ini semua salah Sabila karena telah membuat Hikam menjadi monster yang kelaparan. Sabila mendengarkan semua pengakuan itu dengan wajah datar, meskipun tangannya sedikit mencengkeram selimut. Dia tidak merasa kasihan pada Fanny. Wanita itulah yang dulu menggoda Hikam, menikmati uang Hikam, dan merusak rumah tangga Sabila. Kini, ketika uang itu habis dan sifat asli Hikam keluar, Fanny baru merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Sabila menyadari bahwa ini adalah titik balik. Kehancuran yang dia rancang untuk Hikam ternyata berdampak domino, menghancurkan siapa saja yang berada di dekatnya. Namun, Sabila menolak untuk disalahkan. Ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan buruk yang diambil oleh Hikam dan Fanny sendiri. Dengan suara yang sangat tenang dan terkontrol, Sabila akhirnya menjawab rintihan Fanny. Dia berkata bahwa kejadian malam ini bukan salahnya.
Sabila menegaskan bahwa Fani sendiri yang memilih untuk bersama laki-laki seperti Hikam, maka Fani harus siap menerima paket lengkap dari kepribadian Hikam, baik saat dia kaya maupun saat dia jatuh miskin dan putus asa. Kata-kata Sabila menohok Fani, hingga tangisannya terhenti sejenak. Sabila melanjutkan ucapannya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Dia memberitahu Fani bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, Sabila sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sabila mengatakan bahwa saat Fani mulai bicara tadi, dia menggunakan ponsel hotel untuk menghubungi kantor polisi terdekat dari apartemen Fani. Polisi sedang dalam perjalanan ke sana untuk mengamankan lokasi dan mengejar pelaku penganiayaan serta pencurian. Sabila menyarankan Fani untuk berhenti menangis dan bersiap memberikan keterangan kepada polisi, karena itu satu-satunya cara Fani bisa mendapatkan keadilan, jika dia memang layak mendapatkannya. Fani tertegun di ujung telepon, tidak menyangka Sabila akan bersikap sedingin dan sepragmatis itu. Sebelum Fani sempat menjawab, Sabila mendengar suara sirine samar-samar dari sambungan telepon Fani. Polisi sudah tiba. Sabila berkata singkat bahwa urusannya sudah selesai, lalu dia mematikan sambungan telepon tanpa menunggu jawaban Fani. Sabila meletakkan ponselnya kembali ke nakas. Dia menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamar hotel itu. Wajahnya tampak lelah namun matanya bersinar kuat. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa kali ini, bukan dia yang hancur. Dia kembali membaringkan tubuhnya, menarik selimut, dan mencoba tidur kembali, membiarkan hukum dan karma menyelesaikan sisanya. Di luar sana, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi Hikam dan Fani, sementara Sabila tetap aman dalam benteng ketenangannya. Suasana malam itu terasa jauh lebih dingin dan mencekam bagi Hikam dibandingkan malam-malam sebelumnya. Setelah diusir dengan kasar dari apartemen Fani dan gagal menggunakan tiket liburan ke Eropa yang ternyata sudah dibatalkan, Hikam merasa benar-benar tersudut ke tepi jurang keputusasaan. Dia duduk bersembunyi di balik sebuah pilar beton besar di area parkir basemen apartemen Fani. Matanya yang merah karena kurang tidur dan penuh amarah, terus mengawasi pintu akses lift yang tertutup rapat. Perutnya melilit perih karena rasa lapar yang belum terisi sejak pagi, namun rasa lapar itu kini tertutup oleh rasa dendam yang membara di dada. Hikam merasa dikhianati oleh semua wanita dalam hidupnya. Sabila yang memutus sumber uangnya, dan Fani yang membuangnya saat dia jatuh miskin. Di dalam keheningan basemen yang hanya diselingi suara mesin mobil yang lewat sesekali, pikiran Hikam mulai bekerja dengan liar dan tidak rasional. Dia teringat kembali pada masa-masa ketika dia memanjakan Fani dengan berbagai barang mewah. Dia ingat betul kalung berlian, gelang emas, dan jam tangan mahal yang dia beli menggunakan kartu kredit tambahan dari Sabila. Barang-barang itu ada di kamar Fani. Jika dijumlahkan, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi Hikam saat ini, barang-barang itu adalah miliknya. Dia yang membelinya, jadi dia berhak mengambilnya kembali untuk menyambung hidup atau memulai modal baru. Logika Hikam sudah terpelintir sedemikian rupa sehingga dia membenarkan tindakan pencurian yang sedang dia rencanakan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya mengambil kembali haknya yang dirampas oleh Fani. Selain itu, ada satu hal lagi yang memicu kenekatan Hikam. Beberapa hari yang lalu, sebelum semua kekacauan ini terjadi, Hikam sempat melihat notifikasi di ponsel Sabila tentang pemindahan dana yang cukup besar. Saat itu dia tidak terlalu memperhatikan tujuannya. Namun kini otaknya yang paranoid menyusun skenario sendiri. Dia curiga Sabila mungkin sengaja mentransfer uang atau aset kepada Fani sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkannya, atau mungkin Fani yang diam-diam mengambil keuntungan di belakangnya. Hikam merasa Fani pasti menyimpan uang tunai di brankas kecil yang ada di lemari pakaiannya. Hikam tahu kode brankas itu karena Fani pernah membukanya di depannya dengan sembrono. Keyakinan semu ini membuat adrenalin Hikam terpompa kencang. Dia harus masuk ke sana malam ini juga. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Hikam memutuskan untuk bergerak. Dia tahu kebiasaan Fani yang sering lupa mengunci pintu balkon jika sedang merokok atau mencari angin malam. Hikam mencari jalan memutar melalui tangga darurat kebakaran yang jarang dijaga. Dengan napas terengah-engah, dia menaiki tangga menuju lantai tempat unit Fani berada. Tubuhnya yang lelah dipaksa bekerja keras. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Sesampainya di lantai tujuan, Hikam mengintip lorong yang sepi. Kamera pengawas di sudut lorong berkedip merah, namun Hikam sudah tidak peduli lagi dengan risiko terekam. Rasa lapar dan desakan ekonomi membuatnya buta terhadap konsekuensi hukum. Hikam berhasil menyelinap ke area balkon luar yang menghubungkan beberapa unit. Dengan sedikit usaha yang berbahaya, dia melompati pagar pembatas menuju balkon unit Fani. Sesuai dugaannya, pintu kaca geser itu tidak terkunci sempurna. Fani memang ceroboh. Hikam menggeser pintu itu perlahan agar tidak menimbulkan suara. Dia melangkah masuk ke dalam apartemen yang gelap dan berpendingin udara itu.
Aroma parfum Fanny yang khas tercium di udara, aroma yang dulunya membuat Hikam bergairah, namun kini hanya memicu kebencian. Dia berjalan jinjit menuju kamar tidur utama. Di sana, di atas tempat tidur yang empuk, Fanny sedang tertidur pulas tanpa menyadari bahaya yang mengancam. Hikam tidak langsung membangunkan Fanny. Dia bergerak menuju lemari pakaian besar di sudut kamar. Dia membuka pintu lemari dengan sangat hati-hati dan menemukan brankas kecil digital di rak paling bawah. Tangan Hikam gemetar saat menekan kombinasi angka yang dia ingat. Lampu indikator brankas menyala hijau dan pintu besi kecil itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Hikam menahan napas, berharap menemukan tumpukan uang tunai di sana. Namun, harapannya hancur seketika. Brankas itu kosong melompong. Tidak ada uang, tidak ada perhiasan, hanya ada beberapa dokumen paspor dan surat-surat tidak berharga. Hikam menggeram pelan. Dia mulai mengacak-acak isi lemari, melempar baju-baju Fanny ke lantai, mencari kotak perhiasan yang biasanya Fanny pamerkan. Suara gaduh dari lemari membuat Fanny terbangun. Wanita itu terlonjak kaget melihat sosok bayangan gelap sedang mengobrak-abrik barang-barangnya. Fanny menjerit ketakutan, mengira ada perampok asing yang masuk. Hikam yang panik karena Fanny terbangun langsung berbalik dan menerjang ke arah tempat tidur. Dia membekap mulut Fanny dengan tangannya yang kasar. Fanny meronta-ronta, matanya terbelalak ngeri saat mengenali wajah Hikam di bawah sorotan lampu jalan yang tembus dari jendela. Wajah Hikam tampak mengerikan, penuh keringat, mata melotot, dan rahang yang mengeras. Hikam berbisik dengan suara mendesis di telinga Fanny, menanyakan di mana dia menyembunyikan uang dan perhiasan itu. Hikam menuduh Fanny telah menjual semuanya dan menyembunyikan uangnya. Fanny mencoba berbicara di balik bekapan tangan Hikam, menggelengkan kepalanya kuat-kuat, air mata mulai mengalir deras dari sudut matanya. Hikam melepaskan bekapannya sedikit untuk membiarkan Fanny bicara, namun dia tetap mencengkeram bahu wanita itu dengan kuat hingga kuku-kukunya menancap di kulit. Fanny menangis histeris, bersumpah bahwa dia tidak punya uang. Dia mengaku bahwa perhiasan-perhiasan itu sudah dia gadaikan kemarin sore untuk membayar utang kartu kreditnya sendiri, yang menumpuk karena gaya hidup hedonis mereka berdua. Jawaban Fanny membuat Hikam semakin kalap. Dia merasa dibohongi. Dalam benaknya, tidak mungkin Fanny tidak punya apa-apa. Hikam mulai mengguncang tubuh Fanny dengan kasar, menampar pipi wanita itu berkali-kali agar mengaku. Fanny berteriak minta tolong sekuat tenaganya. Suara teriakan itu memecah keheningan malam di lantai apartemen tersebut. Hikam yang sudah kehilangan akal sehatnya tidak peduli lagi. Dia menyeret Fanny turun dari tempat tidur, memaksanya menunjukkan di mana barang berharga lainnya disimpan. Fanny tersungkur di lantai, memohon ampun, namun Hikam terus mendesaknya dengan ancaman fisik. Tanpa Hikam sadari, keributan itu terdengar jelas oleh tetangga sebelah unit dan petugas keamanan yang sedang berpatroli di lorong. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang tidak diketahui Hikam. Sabila, dengan kecerdasannya yang melampaui dugaan siapapun, telah mengantisipasi kejadian ini. Sejak memblokir semua akses keuangan Hikam, Sabila tahu suaminya akan mencari sasaran terdekat untuk mendapatkan uang. Dan sasaran itu pastilah Fanny. Oleh karena itu, Sabila telah menyewa jasa pengamanan swasta untuk memantau area apartemen Fanny dari jauh, bukan untuk melindungi Fanny, tapi untuk memastikan Hikam tertangkap basah saat melakukan kesalahan fatal. Saat Hikam terlihat masuk ke gedung apartemen dengan gelagat mencurigakan tadi, tim pengamanan bayaran Sabila sudah menghubungi polisi. Di dalam kamar yang kacau balau itu, Hikam masih berusaha memaksa Fanny. Tiba-tiba, pintu depan apartemen didobrak keras dari luar. Suara benturan kayu yang pecah membuat Hikam terlonjak kaget dan melepaskan cengkeramannya pada Fanny. Sebelum Hikam sempat melarikan diri ke arah balkon, 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dengan rompi anti peluru sudah menyerbu masuk ke dalam kamar tidur. Mereka menodongkan senjata dan berteriak agar Hikam tiarap di lantai. Hikam mengangkat kedua tangannya dengan gemetar, nyalinya yang tadi begitu besar mendadak ciut tak bersisa. Dia mencoba membuka mulut untuk beralasan bahwa ini hanya pertengkaran rumah tangga biasa, tapi polisi tidak memberinya kesempatan bicara. Salah satu petugas langsung meringkus Hikam, memelintir tangannya ke punggung, dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Wajah Hikam ditekan ke lantai yang dingin, tepat di samping tumpukan baju Fanny yang berserakan. Fanny yang masih syok dan menangis di sudut kamar, segera diamankan oleh petugas lain, dan diberikan selimut untuk menutupi tubuhnya yang gemetar. Polisi membacakan hak-hak Hikam dengan suara lantang, menyatakan bahwa dia ditangkap atas tuduhan percobaan pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, dan masuk tanpa izin. Hikam meronta, berteriak memanggil nama Fanny, memohon agar Fanny menjelaskan kepada polisi bahwa mereka saling mengenal dan ini hanya salah paham. Namun Fanny hanya memalingkan wajahnya,
menolak menatap mata pria yang baru saja memukulinya itu. Hikam diseret keluar dari apartemen dengan kondisi yang sangat memalukan. Para penghuni apartemen lain yang terbangun karena keributan sudah berkumpul di lorong, menonton drama penangkapan itu sambil merekam dengan ponsel mereka. Hikam menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera ponsel. Dia yang dulu selalu tampil perlente dan sombong, kini digiring seperti hewan tangkapan dengan tangan terborgol dan pakaian lusuh. Rasa malunya sudah mencapai titik nadir. Dia dimasukkan ke dalam mobil patroli polisi dengan kasar. Sirine polisi menyala, memecah keheningan pagi buta, membawa Hikam menuju sel tahanan yang dingin dan sempit. Sementara itu, di sebuah hotel mewah yang jauh dari lokasi kejadian, Sabila menerima pesan singkat dari kepala tim pengamanan yang dia sewa. Pesan itu berisi satu foto. Foto Hikam yang sedang digiring polisi masuk ke mobil patroli. Sabila menatap foto itu tanpa ekspresi kemenangan yang berlebihan. Dia hanya menghela napas panjang, seolah baru saja menyelesaikan tugas pekerjaan rumah yang rumit. Dia tidak merasa senang melihat suaminya hancur, tapi dia merasa lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Hikam telah memilih jalannya sendiri, jalan keserakahan yang berujung pada jeruji besi. Sabila meletakkan ponselnya dan kembali memejamkan mata. Babak pertama pembalasan dendamnya telah selesai dengan sempurna. Hikam kini berada di tempat di mana uang dan koneksi tidak bisa menyelamatkannya dengan mudah, apalagi tanpa bantuan Sabila. Dan Fanny, wanita itu akhirnya sadar bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya untuk seorang pecundang. Suara jeruji besi yang dikunci petugas bergema keras di lorong sel tahanan sementara kantor kepolisian, menjadi suara paling menyedihkan yang pernah didengar Hikam seumur hidupnya. Dia duduk di sudut sel yang lembab dan berbau apek, memeluk lututnya sendiri. Sudah 2 hari dia mendekam di sana, tanpa ada satupun orang yang datang menjenguknya. Teman-teman sosialitanya menghilang bagaikan ditelan bumi begitu mendengar kabar penangkapannya. Orang tuanya di luar kota sudah terlalu tua dan sakit-sakitan, sehingga Hikam tidak berani memberitahu mereka. Satu-satunya harapannya adalah Sabila. Meskipun dia tahu Sabila marah, Hikam masih memiliki keyakinan naif bahwa sebagai istri, Sabila tidak akan tega membiarkan suaminya membusuk di penjara. Dia yakin Sabila akan datang membawa pengacara mahal dan uang jaminan. Namun, harapan itu pupus ketika seorang pria berpakaian rapi datang menemuinya di ruang kunjungan pada hari ketiga. Pria itu bukan pengacara pidana yang disewa untuk membebaskannya, melainkan pengacara pribadi Sabila yang membawa map tebal berisi dokumen perceraian. Hikam menatap pria itu dengan tatapan tidak percaya. Dia mencoba bertanya di mana Sabila, kenapa istrinya tidak datang sendiri. Pengacara itu menjawab dengan nada datar dan profesional, bahwa ibu Sabila tidak ingin bertemu dengan Hikam lagi, dan telah menyerahkan semua urusan hukum kepada tim pengacaranya. Pengacara itu menjelaskan bahwa Sabila mengajukan gugatan cerai sekaligus tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan aset perusahaan. Hikam mencoba bernegosiasi, memohon agar pengacara itu menyampaikan pesan maafnya kepada Sabila. Dia berjanji akan berubah, dia berjanji akan melakukan apa saja asalkan Sabila mencabut laporannya dan membantunya keluar dari kasus pidana dengan Fanny. Pengacara itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh arti. Dia kemudian mengeluarkan sebuah dokumen lain dari dalam tasnya. Itu adalah salinan perjanjian pranikah yang ditandatangani Hikam 5 tahun lalu. Hikam ingat saat itu dia menandatanganinya tanpa membaca isinya secara detail, karena dia terlalu percaya diri, dan ingin segera menikmati kekayaan Sabila. Dia mengira itu hanya formalitas belaka. Pengacara itu membacakan poin penting dalam perjanjian tersebut. Jika terjadi perceraian akibat perselingkuhan atau tindak pidana yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang bersalah akan kehilangan seluruh hak atas harta gonogini dan wajib mengembalikan semua aset yang pernah diberikan selama pernikahan. Wajah Hikam pucat pasi. Dia baru menyadari bahwa dia benar-benar telah jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Sabila telah mengikat lehernya sejak hari pertama pernikahan mereka dengan tali sutra yang halus namun kuat, dan kini tali itu ditarik hingga mencekik. Tidak ada jalan keluar. Hikam tidak hanya akan bercerai dan dipenjara, tapi dia juga akan keluar dari sana sebagai gelandangan yang terlilit utang miliaran rupiah kepada mantan istrinya. Minggu-minggu berlalu dengan cepat dan menyiksa. Proses hukum berjalan beriringan. Kasus pidana penganiayaan terhadap Fanny diproses lebih cepat, karena bukti-bukti yang sangat kuat. Hari persidangan pun tiba. Hikam duduk di kursi terdakwa mengenakan rompi oranye tahanan. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Rambutnya dicukur pendek asal-asalan, dan wajahnya kusam tidak terawat. Di bangku pengunjung, dia melihat Sabila duduk dengan tenang. Wanita itu tampak bercahaya, mengenakan pakaian sederhana namun elegan yang memancarkan aura wibawa. Sabila tidak menatapnya dengan kebencian, melainkan dengan tatapan dingin seolah Hikam adalah orang asing yang tidak pernah dia kenal.
Saksi pertama yang dipanggil adalah Fani. Mantan selingkuhan Hikam itu berjalan menuju kursi saksi dengan langkah tertatih. Wajahnya masih menyisakan bekas lebam yang samar, namun dia sudah berdandan rapi untuk mendapatkan simpati hakim. Di hadapan pengadilan, Fani memberikan kesaksian yang sangat memberatkan Hikam. Dia menceritakan detail kejadian malam itu sambil menangis, mendramatisir rasa sakit dan ketakutannya. Fani juga membeberkan bahwa Hikam sering bersikap kasar secara verbal jika keinginannya tidak dituruti. Fani berusaha mencuci tangannya sendiri, memosisikan dirinya sebagai korban manipulasi Hikam semata. Dia mengaku tidak tahu bahwa Hikam menggunakan uang istrinya, padahal kenyataannya dia ikut menikmatinya. Hikam mendengarkan pengkhianatan Fani dengan rahang mengeras. Dia ingin berteriak memprotes kebohongan Fani, tapi pengacara publik yang mendampinginya menyuruhnya diam agar tidak memperburuk hukuman. Hikam melihat bagaimana Fani dan Sabila sempat bertukar pandang sekilas. Sabila tidak menunjukkan simpati pada Fani, tapi dia juga tidak menyerang Fani di persidangan itu. Sabila membiarkan sesama antagonis saling memangsa. Bagi Sabila, melihat Fani dan Hikam saling menghancurkan di depan hukum adalah tontonan yang jauh lebih memuaskan daripada harus mengotori tangannya sendiri. Giliran Sabila memberikan kesaksian, bukan untuk kasus penganiayaan, melainkan terkait latar belakang konflik yang menjadi motif kejahatan, serta dalam sidang perdata perceraian yang digelar terpisah namun berdekatan waktunya. Di ruang sidang perceraian, Sabila tampil sebagai sosok istri yang terzalimi namun tegar. Dia menyerahkan bukti-bukti audit keuangan yang sangat rapi. Hakim dan para hadirin di ruang sidang dibuat tercengang melihat jumlah uang yang dihabiskan Hikam untuk foya-foya. Sabila menjelaskan dengan suara tenang dan artikulasi yang jelas, bahwa selama 5 tahun pernikahan, Hikam tidak pernah memberikan nafkah yang layak dari hasil keringatnya sendiri. Sebaliknya, Hikam justru menggerogoti aset warisan keluarga Sabila. Sabila juga memutar rekaman suara dan tangkapan layar percakapan Hikam yang merendahkan dirinya. Kalimat Hikam di meja makan waktu itu, "Kamu itu membosankan," dibacakan ulang oleh pengacara Sabila sebagai bukti kekerasan verbal dan pengabaian emosional. Sabila tidak perlu menangis meraung-raung untuk meyakinkan hakim. Fakta dan data yang dia sajikan sudah berbicara lebih keras daripada air mata manapun. Dia menghancurkan reputasi Hikam sebagai pengusaha sukses hingga menjadi debu. Semua orang di ruang sidang kini tahu bahwa Hikam hanyalah boneka yang didandani mahal oleh istrinya, dan tanpa istrinya, dia tidak memiliki kompetensi apapun. Puncak dari persidangan itu adalah ketika hakim ketua membacakan putusannya. Untuk kasus pidana, Hikam dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan dan percobaan pencurian, dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sedangkan untuk kasus perceraian, hakim mengabulkan gugatan cerai Sabila sepenuhnya. Hak asuh atas seluruh aset, rumah, mobil, dan tabungan jatuh ke tangan Sabila. Hikam diwajibkan membayar ganti rugi material kepada perusahaan Sabila, yang tentu saja tidak akan sanggup dia bayar. Ketukan palu hakim terdengar bagaikan vonis mati bagi masa depan Hikam. Saat petugas menggiring Hikam keluar dari ruang sidang untuk kembali ke sel tahanan, dia berpapasan dengan Sabila di lorong pengadilan. Sabila berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi Hikam untuk melihat apa yang telah dia sia-siakan. Hikam menatap Sabila dengan mata berkaca-kaca, mulutnya bergerak ingin mengucapkan sesuatu, mungkin permintaan maaf atau permohonan belas kasihan. Namun Sabila tidak memberinya kesempatan. Dia hanya mengangguk sopan, sebuah gestur perpisahan yang final dan tak terbantahkan, lalu berbalik badan berjalan menuju pintu keluar di mana mobil jemputannya dan masa depan yang bebas sudah menunggu. Hikam melihat punggung Sabila menjauh, semakin lama semakin kecil, hingga akhirnya menghilang di balik pintu kaca yang memantulkan sinar matahari. Di saat yang sama, Fani juga keluar dari ruang sidang lain. Wanita itu mencoba mengejar Sabila, mungkin berharap bisa meminta maaf dan kembali menjadi teman agar bisa mendapatkan bantuan finansial. Namun Hikam melihat pengawal Sabila menghalangi Fani dengan tegas. Fani ditinggalkan sendirian di trotoar, menangis menyesali nasibnya yang kini tercoreng sebagai wanita perusak rumah tangga dan mantan narapidana sosial. Hikam tersenyum pahit di balik borgolnya. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling brutal. Mereka berdua, Hikam dan Fani, mendapatkan persis apa yang mereka pantas dapatkan. Ketiadaan satu sama lain dan kehancuran total. Setelah persidangan yang melelahkan dan penuh drama itu berakhir, kehidupan Fani berubah drastis menjadi mimpi buruk yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Cap sebagai wanita perusak rumah tangga dan pengkhianat sahabat melekat erat di dahinya, membuatnya dikucilkan dari lingkaran sosialita yang selama ini dia banggakan. Teman-teman yang dulu sering memuji kecantikannya dan mengajak berpesta kini, memblokir nomor teleponnya, dan berpura-pura tidak mengenalnya saat berpapasan di jalan. Fani kehilangan pekerjaan paruh waktunya sebagai model katalog,
karena tidak ada jenama yang mau dikaitkan dengan sosok yang memiliki citra buruk di masyarakat. Tanpa penghasilan dan tanpa dukungan finansial dari siapapun, Fanny terpaksa pindah dari apartemen mewahnya ke sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang sumpek dan bising. Setiap hari dia harus berhadapan dengan tagihan-tagihan yang menumpuk dan rasa sepi yang mencekam. Dalam keputusasaannya, Fanny mencoba memberanikan diri untuk menemui Sabila sekali lagi. Dia berpikir bahwa hati Sabila yang dulu lembut mungkin masih menyisakan sedikit ruang untuk memaafkannya, atau setidaknya memberinya sedikit bantuan uang untuk menyambung hidup. Fanny menunggu di depan gerbang kantor baru Sabila selama berjam-jam di bawah terik matahari. Ketika mobil Sabila keluar, Fanny nekat menghadang dan mengetuk kaca jendela mobil sambil menangis. Sabila menurunkan kaca jendela mobilnya sedikit, menatap Fanny dengan wajah datar tanpa ekspresi. Fanny langsung memohon ampun, mengatakan bahwa dia hilaf dan dia sangat merindukan persahabatan mereka. Fanny berusaha menyentuh tangan Sabila, berharap air matanya bisa meluluhkan hati mantan sahabatnya itu. Namun, reaksi Sabila jauh dari apa yang Fanny harapkan. Sabila tidak marah, tidak juga iba. Dia hanya mengambil ponselnya dan memutar sebuah rekaman suara yang membuat wajah Fanny pucat pasi. Itu adalah rekaman percakapan Fanny dengan teman-teman sosialitanya setahun yang lalu, jauh sebelum kasus ini meledak. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Fanny yang menjelek-jelekan Sabila, menyebut Sabila sebagai wanita bodoh yang hanya beruntung punya warisan, dan bagaimana Fanny berencana menguras harta Hikam lalu meninggalkan pria itu jika sudah bosan. Sabila mematikan rekaman itu dan menatap mata Fanny tajam. Sabila berkata dengan tenang bahwa dia sudah tahu busuknya hati Fanny sejak lama, bahkan sebelum Fanny berselingkuh dengan Hikam. Sabila mempertahankan Fanny di dekatnya, hanya untuk menunggu waktu yang tepat guna membongkar semuanya. Sabila menutup kaca mobilnya kembali, meninggalkan Fanny yang terpaku di pinggir jalan dengan rasa malu yang luar biasa. Ternyata selama ini dia tidak pernah membodohi Sabila. Justru dia yang masuk ke dalam perangkap yang dia buat sendiri. Sementara itu, waktu berlalu dengan lambat bagi Hikam di balik jeruji besi. Kehidupan penjara telah menghancurkan ego dan kesombongannya hingga ke titik nadir. Dia yang terbiasa tidur di kasur empuk berpendingin ruangan kini, harus berdesak-desakan di lantai dingin bersama narapidana lain. Makanan yang hambar dan perlakuan kasar menjadi kesehariannya. Hikam memiliki banyak waktu untuk merenung, dan setiap detik renungannya dipenuhi dengan penyesalan yang menyakitkan. Bayangan wajah Sabila yang tenang saat dia menghinanya di meja makan terus menghantui tidurnya. Kata-kata, "Kamu membosankan," yang dulu dia ucapkan kini berbalik menyerangnya. Hidupnya di penjara sungguh membosankan, menyedihkan, dan tanpa harapan. Dia menyadari betapa bodohnya dia melepaskan berlian demi menggenggam kerikil tajam yang melukai tangannya. Setelah menjalani masa hukuman 2 tahun 6 bulan dikurangi remisi, Hikam akhirnya dibebaskan. Dia keluar dari gerbang penjara dengan hanya membawa tas plastik berisi pakaian lusuh yang dia kenakan saat ditangkap. Tidak ada yang menjemputnya. Orang tuanya sudah meninggal dunia saat dia masih di dalam penjara, dan dia tidak sempat melihat jenazah mereka karena rasa malu dan ketiadaan biaya. Hikam berdiri di pinggir jalan raya, menghirup udara bebas yang terasa sesak oleh debu dan polusi. Dia mencoba kembali ke rumah lamanya, berharap bisa melihatnya dari jauh, namun rumah itu sudah dijual oleh Sabila, dan kini ditempati oleh keluarga lain yang tampak bahagia. Jejak keberadaan Hikam di sana sudah benar-benar terhapus. Hikam mencoba mencari pekerjaan dengan bermodalkan ijazah sarjana dan pengalaman kerjanya sebagai direktur. Namun, dunia nyata ternyata jauh lebih kejam bagi seorang mantan narapidana. Setiap kali dia melamar pekerjaan di perusahaan, tim HRD akan melakukan pemeriksaan latar belakang dan langsung menolak lamarannya begitu melihat catatan kriminalnya. Hikam ditolak di mana-mana, mulai dari perusahaan besar hingga kantor kecil. Reputasinya sebagai penggelap dana perusahaan keluarga istri sudah tersebar luas di industri tempatnya bekerja dulu. Tidak ada yang mau mempekerjakan orang yang tidak amanah. Akhirnya, demi mengisi perut yang lapar, Hikam terpaksa bekerja serabutan. Dia pernah menjadi kuli panggul di pasar induk, tukang cuci piring di warung tenda, hingga menjadi buruh kasar di proyek bangunan. Tangan halusnya kini menjadi kasar dan penuh kapalan. Kulitnya yang dulu terawat kini terbakar matahari dan kusam. Suatu sore, saat sedang istirahat makan siang di pinggir jalan dengan sebungkus nasi rames murah, Hikam melihat sebuah baliho besar di seberang jalan. Di baliho itu terpampang wajah Sabila yang cantik dan berwibawa. Sabila sedang mempromosikan buku terbarunya tentang kemandirian finansial wanita dan bisnis busana muslim yang kini merambah pasar internasional. Sabila terlihat begitu bersinar, jauh lebih muda dan bahagia dibandingkan saat masih menjadi istri Hikam. Hikam menatap baliho itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu wanita hebat itu adalah miliknya, melayaninya, dan mencintainya.
Namun dia menyia-nyiakannya karena keserakahan dan nafsu sesaat. Hikam meremas bungkus nasinya, menahan perih di dada. Rasa sesal itu terasa begitu fisik, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya kuat-kuat. Dia sadar, dia tidak hanya kehilangan uang, tapi dia kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya apa adanya. Kehidupan Hikam semakin terpuruk ketika dia terlilit utang pada rentenir lokal untuk membiayai pengobatan sakit tifus yang dia derita akibat kelelahan bekerja. Bunga utang yang tinggi membuatnya terus dikejar-kejar penagih utang yang kasar. Hikam harus berpindah-pindah tempat tinggal dari satu kontrakan petak kumuh ke kontrakan lain untuk menghindari kejaran mereka. Dia hidup dalam ketakutan dan kecemasan setiap hari. Suatu malam, saat sedang melamun di teras kontrakannya yang sempit, dia melihat Fanny lewat. Wanita itu kini terlihat tua dan lelah, bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke pinggiran kelas bawah. Mereka sempat bertatapan sejenak. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum, hanya tatapan kosong dua orang yang sama-sama hancur karena ulah sendiri. Mereka saling membuang muka, jijik melihat cerminan kegagalan masa lalu mereka pada wajah satu sama lain. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat presisi, menempatkan mereka tepat di tempat yang pantas mereka dapatkan. 1 tahun kemudian, Aula Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta tampak gemerlap oleh cahaya lampu kristal dan dekorasi bunga segar yang mewah. Malam itu adalah acara gala makan malam penggalangan dana sekaligus perayaan ulang tahun perusahaan milik Sabila yang ke-10. Tamu-tamu undangan yang hadir berasal dari kalangan elit, mulai dari pengusaha sukses, selebritas papan atas, hingga pejabat pemerintah. Suasana di dalam ruangan terasa begitu elegan dan berkelas. Alunan musik orkestra mengalun lembut mengiringi percakapan para tamu yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Di tengah keramaian itu, Sabila menjadi pusat perhatian. Dia mengenakan gaun malam panjang tertutup yang dirancang khusus, memadukan kesopanan dengan kemewahan yang tidak mencolok. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di balik kemegahan acara tersebut, di area dapur catering yang sibuk dan panas, Hikam sedang berjuang menahan rasa sakit di kakinya. Dia baru saja diterima bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah agen penyalur tenaga kerja yang tidak terlalu ketat memeriksa latar belakang kriminal. Tugasnya malam ini adalah melayani meja VIP, memastikan gelas tamu selalu terisi air dan piring kotor segera diangkat. Hikam mengenakan seragam pelayan berupa kemeja putih kaku dan rompi hitam yang sedikit kekecilan di tubuhnya. Dia harus menunduk hormat pada setiap tamu, tersenyum ramah meski hatinya perih melihat kemewahan yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Hikam tidak tahu siapa penyelenggara acara ini, karena dia hanya ditugaskan mendadak menggantikan pelayan lain yang sakit. Dia hanya fokus bekerja agar bisa mendapatkan upah harian dan tip untuk membayar sewa kontrakannya yang sudah menunggak. Saat kepala pelayan memberikan instruksi untuk mulai menyajikan hidangan penutup ke meja utama yang terletak tepat di depan panggung, Hikam membawa nampan berisi gelas-gelas kristal dengan tangan yang sedikit gemetar karena kelelahan. Dia berjalan menuju meja bundar besar yang diduduki oleh tamu-tamu paling penting. Hikam berkonsentrasi menuangkan air mineral premium ke dalam gelas salah satu tamu pria, lalu beralih ke tamu wanita di sebelahnya. Saat Hikam menuangkan air ke gelas tamu wanita itu, dia mencium aroma parfum yang sangat dia kenal. Aroma bunga melati lembut yang menenangkan, aroma yang dulu selalu menyambutnya pulang ke rumah. Jantung Hikam berdegup kencang. Dia memberanikan diri melirik sedikit ke arah wajah tamu wanita itu. Dunia seakan berhenti berputar bagi Hikam saat matanya bertemu dengan wajah Sabila. Mantan istrinya itu duduk dengan anggun, sedang mendengarkan pembicaraan rekan bisnisnya sambil tersenyum simpul. Sabila terlihat jauh lebih cantik dari yang pernah diingat Hikam. Kulitnya bercahaya, matanya jernih, dan aura wibawanya begitu kuat. Hikam terpaku, tangannya yang memegang teko air gemetar hebat, hingga air sedikit tumpah ke atas taplak meja yang putih bersih. Tetesan air itu menyadarkan Sabila. Dia menoleh pelan untuk melihat pelayan yang melakukan kesalahan kecil itu. Tatapan mata mereka bertemu. Hikam merasa lututnya lemas. Rasa malu yang luar biasa menyergapnya, ingin rasanya dia menghilang di telan bumi saat itu juga. Dia, Hikam yang dulu sombong dan menghina Sabila, kini berdiri membungkuk sebagai pelayan yang menuangkan air untuk wanita yang dulu dia buang. Dia menunggu Sabila marah, atau mungkin Sabila akan terkejut dan membuat adegan drama. Namun, Sabila tidak melakukan keduanya. Tatapan Sabila tenang, sangat tenang, seolah dia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Tidak ada kebencian, tidak ada kerinduan, hanya ketidakpedulian yang mutlak. Bagi Sabila, Hikam di hadapannya hanyalah masa lalu yang sudah selesai, debu yang tidak lagi mengganggu matanya. Sabila mengambil serbet kain dan dengan santai mengelap sedikit tumpahan air di dekat gelasnya. Dia menatap Hikam tepat di manik matanya,
lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan untuk menyapa, tapi senyum penuh kemenangan yang elegan. Sabila kemudian membuka mulutnya, mengucapkan kalimat yang membuat darah Hikam membeku. "Terima kasih," ucap Sabila dengan suara lembut namun tegas. Dia menjeda kalimatnya sejenak, lalu melanjutkan, "Pelayananmu cukup membosankan. Tapi saya hargai usahamu." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Hikam. Itu adalah pembalikan total dari kalimat yang pernah dia ucapkan dulu. Sabila menggunakan kata, membosankan, bukan untuk menghina kepribadiannya, tapi untuk menilai pekerjaannya sebagai pelayan, menegaskan posisi mereka yang kini bagaikan langit dan bumi. Hikam tidak mampu menjawab sepatah kata pun. Tenggorokannya tercekat. Dia hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang merah padam, lalu mundur perlahan menjauh dari meja itu seperti pecundang yang terusir. Sebelum Hikam benar-benar pergi, Sabila memanggilnya pelan. Hikam berhenti, berharap ada sedikit belas kasihan. Sabila mengambil selembar uang pecahan terbesar dari tas tangannya, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di atas nampan yang dipegang Hikam. "Ini untukmu. Anggap saja sedekah dari seseorang yang bersyukur atas hidupnya yang sekarang," kata Sabila sambil berpaling kembali mengobrol dengan rekan di sebelahnya, benar-benar melupakan keberadaan Hikam sepenuhnya. Hikam berjalan gontai kembali ke dapur kotor di belakang panggung. Dia menggenggam uang pemberian Sabila itu erat-erat. Uang itu terasa panas di tangannya. Dia bersandar di dinding dapur yang berminyak, mendengarkan suara tepuk tangan meriah dari dalam ballroom, saat nama Sabila dipanggil naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan Businesswoman of the Year. Di tengah riuh tepuk tangan itu, Hikam merosot duduk di lantai, air matanya menetes jatuh membasahi seragam pelayannya. Dia menangis dalam diam, menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah penjara, melainkan harus menyaksikan orang yang dulu dia sia-siakan kini terbang tinggi tanpanya, sementara dia harus merangkak di bawah memakan sisa-sisa remah keberhasilan wanita itu. Hikam akhirnya sadar, dialah yang membosankan, dialah yang tidak menarik, dan dialah yang hancur lebur tanpa sisa. Dan cerita mereka berakhir di sana, dengan Sabila di puncak cahaya dan Hikam dalam bayang-bayang penyesalan abadi.